Celeng ditunggu nyebrang alon temen. Asu pancen ngepantongan bocah. Nah, banter yang ini kudune lho. Entah ini nyebrang alon iki ora ndek dosa. Arep digijuk mon kowe bocah. Ya, apa kabarnya semuanya? Yuk, balik bersama TV yang berkali sama TV untuk jatah kedua. Alah, ora usah intro-introan lah. Capek tenggorokan saya. Ada bocil naik apa itu, naik metik atau naik bebek gitu ya. Kok nyalip saya. Oke, back itu topik lagi. Saya nggak pakai intro lah, telak saya lagi kering bro ya, bener bro. Jadi di malam kali ini sebenarnya ini loh agak kurang enak badan dan lagi bededek banget hawane rasane yo. Kalau bededek hawane rasane iki apa basa Indonesia nih? Apa ya? Misuh-misuh kisruh gitu loh maksudnya. Wah, lagi marah-marah sendiri, marah-marah nggak tahu gitu, marah-marah nggak jelas gitu maksudnya ya. Lagi marah-marah nggak jelas, nggak tahu kenapa. Pokoknya ada sesuatu dan situasi yang tidak mengenakan hati yang membuat saya jadi kacau balau seperti ini. Wah, bahasanya kok jadi gak keruan-keruan seperti ini. Ratu kiye bocah waduh sing moke waduh cak cilik kaya ngono nunggang Honda orang nggo helm boncengan PD temen nyali pinyong. Celeng manjen rumangsane Vespa ke gampang disalip Pak. Oh kene nek gijuk dapurmu nyalip-nyalip Vespa. Vespane nyong tapi maksudnya. Oke, jangan hiraukan seperti jangan hiraukan. Wes, pokoknya gimana ya? Di malam hari ini saya cuma pengen sedikit curhat lah ya intinya ya. Curhat berkeluh kesah. Berkeluh kesah kok terus-terusan. Iki namanya sambat. Ya, tak kandani saya bilangin ya. Orang di lockdown kena virus congorna itu nggak boleh sambat, itu nggak boleh. Tapi kalau marah-marah, kalau misuh boleh, nggak apa-apa ya. Aduh, lagi mau ngomong udah orang udah teman yang ngono lah dan jadi banyak banget yang bukan itu yang saya omongin ya, bukan itu, malah ngomongin sambat dan segalanya. Saya sedikit curhat ya, maksudnya berbagi pengalaman ya. Kan kemarin banyak yang tanya atau ada yang tanya, Bang, coba share pengalaman mistismu ketika touring Sulawesi dan Kalimantan ya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit share. Sebenarnya udah ada videonya juga. Videonya malah pas ketika saya di lokasi yang mistis itu ya. Jadi pas kebetulan saya sempat merekamnya malah gitu loh. Sempat terekam dan memang ada beberapa hal yang saya merasakan itu nggak baik intinya lah. Oke, saya akan menceritakannya di sini ya. Ini di depan kuburan ya. Walaupun ini kuburan udah rame. Walaupun ini kuburan udah rame, tapi ya alangkah biar buat mistis-mistis gitu maksudnya. Sebentar. Tapi kok kalau di sini, nah di sini, nih belum udah bau wangi-wangian kayak gini nih. Bener ini udah bau wangi nih. Saya lewat sini nggak tahu bau wangi apa, kurang tahu. Pokoknya saya akan cerita di sini ya. Jadi ada video lah meh mundur jegur jurang ya kelalen yong. Nah, jadi di Sulawesi itu pas dari perjalanan dari mana ya? Dari Mangkutanah ya. Dari Mangkutanah menuju ke Pendolo itu ada videonya, nanti akan saya cantumkan videonya cuplikannya. Ting. Ini dia.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, di Mangkutanah menuju ke Pendolo itu saya sempat mengalami sesuatu hal yang mistis ya. Udah saya jelaskan di video yang kalian lihat barusan ya. Itu semacam kayak ada orang gondeli Vespa saya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu Vespa saya tiba-tiba diboncengi gitu loh, dengan makhluk yang tidak terlihat ya. Ya mungkin saya nggak melihat, tapi mungkin orang lain melihat. Karena waktu itu kan saya kan ngetut ya, berada di belakang mobil. Kayak saya memang takut bener gitu loh. Saya memang takut, jadi saya berada di belakang mobil terus. Nah padahal waktu itu kondisi jalan itu datar ya, datar, tapi serasa Vespa saya kok ngeden banget, abot banget gitu. Nah di situ saya mulai kerasa nggak enak itu di situ. Sekitar berapa ya? 1 kiloan mungkin ya, 1 sampai 3 kiloan saya merasakan hal seperti itu. Tapi setelah sampai di itu saya menjumpai rest area. Kan ada rest area truk-truk itu. Nah, setelah menjumpai rest area itu, saya di situ agak slow, santai, say hi, say hello dengan sopir-sopir yang ada di situ. Tapi saya nggak berhenti. Nah, baru kesan mistisnya hilang ya. Apa yang saya rasakan berat di bagian belakang sini hilang. Begitu. Nah, itu saja sebenarnya sih ya, kejadian mistis yang saya alami di Sulawesi dan Kalimantan atau selama saya touring itu di situ saja sebenarnya sih. Dan di situ tok, nggak ada yang lain ya. Jadi di antara Mangkutanah dan Pendolo ya, bagi orang Sulawesi pasti tahu lah ya, jalan itu seperti apa kalau malam itu pasti tahu ya. Bahkan saya sendiri sudah diwanti-wanti sama orang di pom bensin yang ada di Mangkutanah, kalau jalan lebih baik langsung jalan aja mas. Maksudnya kalau mau lewat dari Mangkutanah ke Pendolo gitu, lebih baik dalam keadaan kondisi masih cerah, masih terang gitu loh. Nah itu kejadian mistisnya. Terus pas saya jatuh juga antara Makassar Parepare itu juga sebenarnya ada efek mistis. Kalau menurut saya itu ada efek mistisnya, karena kebetulan saya jatuhnya tepat di depan kuburan atau tepat di lokasi angker yang memang biasa untuk kejadian-kejadian kecelakaan di situ gitu loh. Jadi saya jatuhnya pas di situ, memang pas di lokasi TKP. Itu sih, itu saja sih kalau menurut saya kejadian mistisnya ya. Jadi nggak ada hal-hal aneh maupun apapun goib-goib selain yang saya ceritakan tadi. Begitu. Sebenarnya ada waktu di Masamba ya. Begitu masuk Masamba itu yang pas saya ganti oli, bukan ganti oli tapi ngejok oli ya, nambah oli mesin, saya jok lagi, lah bocah janis ngejok oli mesin di Vespa di Masamba, masuk Masamba itu kan saya berhenti dulu sama ganti kawat kopling, bukan ganti kawat kopling, pokoknya sama apa gitulah, saya lupa. Nah itu pas kejadian, aduh ini jalanan rolakan jenggrolan sewu kayak ini dan lah. Nah pas kejadian aslinya saya nggak melihat ada orang di sebelah saya, tapi ketika saya lihat di kamera itu sepersekian detik itu saya melihat sekelebatan orang mawer ya. Jadi kayak saya noleh ke belakang itu ada orang sekelebatan, tapi pas ketika kepala saya balik lagi ke sini gitu, nah itu orangnya nggak ada, udah nggak ada. Padahal itu cuma sepersekian detik tok mungkin itu.
Masamba. Pas kejadian aslinya di situ saya tidak menjumpai orang satupun yang melewati di sebelah saya, itu nggak ada. Kayak mungkin itu saja sih ya kejadian mistis ya. Ini untuk ya sebenarnya gini loh, video ini saya cuma ingin sharing cerita itu dan ingin men-sharing kegabutan saya yang sedang marah-marah tidak ada juntrungannya sambil muter-muter kota Wonosobo yang memang dari dulu sepi dan sekarang ada virus corona kayak gini ya tambah sepi. Well lah, yang belum saya betulkan ini koplingnya, persnelengnya masih jindal-jindal. Masih jindal-jindal tidak karuan itu. Nah, mungkin untuk wisata malam akan saya lanjutkan, cuma nggak tahu ini karena gimana ya, di pinggiran Wonosobo yang banyak lokasi angker-angkernya itu kan di kecamatan pinggiran ya. Kalau ini kan, aduh, kalau saya kan kebetulan bertempat tinggal di kecamatan kotanya, kelurahan kotanya. Nah, kalau pas di pinggiran Wonosobonya itu sekarang sudah diterapkan lockdown, jadi udah bener-bener udah di portal, kadang nggak ada orang yang boleh masuk lagi gitu loh bro. Nah ini kayak alun-alun ini juga udah nggak boleh masuk nih, ini yang sebelah sini, ya kan. Nah begitu juga di pinggiran-pinggiran Wonosobo itu, setiap masuk desa, setiap masuk dusun itu udah bener-bener di portal, orang luar nggak boleh. Ada beberapa daerah portal yang tidak mengizinkan tamu masuk, jadi portal itu memang dijaga, diperbolehkan masuk hanya untuk orang, untuk di warga situ aja gitu loh, warga sekitar yang memang bertempat tinggal di desa tersebut. Sedangkan untuk orang luar itu tidak diperbolehkan masuk, baik itu kondisi siang hari maupun malam hari. Karena saya juga pernah mengalaminya sendiri ya waktu itu ya, gitu loh. Nah itu, jadi saya juga mau wisata malam sekarang, kondisi sekarang itu susah banget bro. Makanya saya bikin video ini ya, saya bikin video ini sekitar share cerita pengalaman saya ketika touring Sulawesi Kalimantan. Ada yang tanya kejadian mistis apa yang abang alami selama touring tersebut. Ya ini udah saya ceritakan sekarang ya. Ya setidaknya untuk apa ya, mengisi kekosongan wisata malam ya, mungkin ya. Ya mungkin, tapi tetap saya wisata malam. Saya tetap akan mencuri-curi waktu ya, akan mencuri-curi kalian tahu sendirilah. Akan mencuri-curi waktu dan akan berbagai alasannya saya mau ke tempatnya Pak Kades, ke Pak Lurah, Pak RT, siapapun itu kan pasti boleh lah intinya. Atau ngakune Pak Nyong sedulure wong kono, Pak Nyong bojone wong kono. Layung bojone wong kono matamu dolek kowe. Ya itu sih bro ya, itu ya curhatan saya kali ini sambil manasin si Baenol. Ini udah lama tidak saya pakai si Baenol ya, udah gatal banget oper gigi pakai tangan kiri. Walaupun ini ban depan masih pakai pelek tubeless dan ban Pirelli ya, masih belum enak ban depannya ya. Kalau untuk belakang sih enak sebenarnya. Aduh kok saya jadi ngelantur ke sana sini malah ngomongin ban ini. Ya pokoknya itu bro ya. Aduh dalane mulai kayak ini guys. Naik Vespa, apalagi kondisi Vespa saya ini kondisi depan lagi kurang yahut. Hello Mbak E. Nah, lagi kurang yahut ya untuk kaki-kaki depan ya ini ya. Kalau lo melihat jalanan bergeronjal itu, waduh yong, miris hatiku. Tapi tetap bisa geber-geber bro, pakai Vespa Poho. Nggak cuma King yang bisa buat geber. Gitu. Nah, ini nggak tahu ini sih, di sini kuburan ini suasananya juga jadi serem banget ini kayaknya di sini. Padahal biasanya nggak serem-serem amat. Oke wes lah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya. Nggak ada penutupannya menggebu-gebu ya, karena memang bener-bener nggak tahu ini saya kenapa ini hari ini lagi apa ya, lagi sebenarnya lagi kurang mood banget. Apa ya, otak saya itu lagi kurang mood banget, tapi pengen naik motor gitu loh. Aneh kan, pernah kalian ngalami nggak seperti hal seperti itu? Wah, kalau pernah ngalaminya silahkan komentar di kolom komentar saja ya, karena saya sering banget
suasana hati nggak karu-karuan tapi pengen naik motor. Wah, jadinya seperti ini. Waduh, wis tobat banget, yakin tobat nasuh lagi. Nah, wis cukup sekian dulu mungkin video dari saya. Mungkin bagi kalian jomblo-jomblo jomblo-jomblo jangan kaget kalau kalian tidak pernah menerima SMS atau WA ya, terutama SMS ya, karena nggak mungkin kalau jomblo menerima SMS dari pacar atau dari teman, itu nggak mungkin jomblo. Sekali para jomblo menerima SMS, wah itu langsung kaget, nanti biasanya asik ada SMS masuk, asik ada pesan masuk, begitu diterima malah pemberitahuan, maaf paket Anda sudah habis. Waduh, mutar dapurmu, maaf kuota Anda sudah habis. Melas temen belum kalian. Ya kan, lebih baik gabut kayak saya ini daripada kalian bahagia jomblo tapi malah dapat SMS-nya malah kuota habis.